Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Matius 7 ayat 12. Sebelumnya kita siapkan hati kita, berdoa dalam hati kita masing-masing, dan menyiapkan Alkitab kita supaya kita bisa membaca firman Tuhan secara bersama-sama di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah peraturan dalam hidup. Peraturan adalah cara untuk melakukan sesuatu supaya berjalan dengan baik. Peraturan itu dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Ada peraturan di rumah, ada peraturan di sekolah, ada peraturan di gereja, ada peraturan bernegara, ada peraturan bermasyarakat, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang kita lakukan dan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu semua memiliki tujuan yang baik untuk mencapai cita-cita dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus mengajari kita di pagi hari ini supaya kita melakukan aturan hidup sesuai dengan hukum yang ada di dalam hukum Taurat dan juga para kitab Nabi yang sudah kita baca tadi di ayat 12, yaitu melakukan yang baik kepada orang supaya orang juga melakukan hal yang sama kepada kita. Apakah kita senang dipuji? Apakah kita senang diajari? Apakah kita mau ditolong? Mau dinomorsatukan? Mau dibanggakan? Mau dihormati? Mau disayangi? Mau diperhatikan? Dan lain sebagainya. Kita tentu mau menerima kasih dari orang tersebut atau banyak orang. Maka, apa yang harus kita lakukan supaya kita menerima hal-hal itu? Tentu pertama sekali, kita harus melakukan yang baik kepada orang. Kita mau memuji orang, kita mau mengajari orang, kita mau menolong orang, kita mau menomorsatukan orang, kita mau juga membanggakan orang, kita mau menghormati orang, kita mau menyayangi orang, kita mau memperhatikan orang, dan lain sebagainya. Jangan kita mau dipuji saja, atau mau dihormati saja, atau mau ditolong saja, mau diberi aja, mau disayangi aja, mau diperhatikan saja, tetapi kita tidak mau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Apa yang terjadi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, atau egois, atau kita hanya ingin dihormati dan ingin ditolong, dan ingin diperhatikan, atau kita mau ingin maju sendiri, tidak mau berbagi dengan orang-orang lain? Kita pasti tidak memiliki kawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita pasti memiliki hubungan yang tidak baik dengan sesama kita. Karena kenapa? Kita egois, kita hanya mementingkan diri sendiri, ingin dipuji dan ingin dihormati, dan ingin ditolong, dan tidak mau menghormati orang lain ataupun menolong orang lain yang sama dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, kita tidak menerima kebaikan dari orang yang kita tolong. Sehingga kita sedih dan tidak mau menolong orang lain. Dan kadang-kadang juga kita memilih orang untuk kita tolong. Bahkan kita tidak mau menghormati orang lain dan tak mau bekerja sama dengan orang lain karena kita menganggap bahwa orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menolong kita. Sehingga kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Bahkan senyum pun kita tidak mau, menyapa pun tidak mau. Jadi kalau kita suka memilih-milih untuk menolong orang lain, kita suka memandang rupa, memandang harta orang lain, maka kita pun akan dibuat orang seperti itu. Karena hukumnya itu tadi
sesuai dengan ayat firman Tuhan di hari ini di Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita tidak mau dipilih-pilih orang, maka kita pun jangan memilih, jangan melihat rupa. Sehingga kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi satu sama lain. Sehingga kita bisa pernah dengar ya dengan istilah, kalau kita menanam jagung, maka yang kita tuai adalah jagung. Yang kita ambil adalah jagung. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan kepada semua orang, tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang muka, maka kita pun akan ditolong oleh banyak orang. Tapi, misalnya juga ya, kalau kita sering mengejek orang, sering menghina orang, tidak menghormati orang, maka kita pun akan menerima hal yang sama. Sehingga Tuhan Yesus mengajar kita di pagi hari ini, supaya kita tidak memandang orang untuk berbuat baik, karena kita pun mau ditolong, mau dihormati orang. Dan kita tentu mengingat Galatia 6 ayat 9 sampai 10 yang Tuhan Yesus katakan di sana. Di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya kita janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ketika kita berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu, maka Tuhan akan membalas kebaikan kita lewat berkat-berkat yang tak terduga yang kita terima daripada Tuhan Yesus. Jadilah orang yang melakukan hubungan yang baik kepada semua orang. Marilah kita melakukan aturan dalam hidup kita sehari-hari sesuai dengan hukum Allah, yaitu saling mengasihi, saling peduli, saling menghormati, saling mau diperhatikan. Sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, melakukan perintah agung, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sama seperti diri sendiri. Inilah tujuan hidup kita, tujuan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, aturan dalam hidup kita, yaitu saling mengasihi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan ini yang mengingatkan kita, supaya kita melakukan yang terbaik kepada semua orang, dan kita pun mendapatkan kebaikan daripada Tuhan dan juga dari sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.